Oke, welcome back to Invest with Utama. Jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang biaya materai saham yang hari ini bikin banyak bingung orang-orang ya mengenai penerapannya. Nah, bagaimana biaya saham ini nantinya akan diterapkan untuk perdagangan saham di tahun 2021? Apakah untuk beli satu lot kita bakal dikenai biaya materai 10.000? Kalau memang seperti itu, apakah nanti untuk beli satu lot kita bakal dikenai materai 10.000? Wah, kalau memang seperti itu penerapannya, nggak jadi cuan malah jadi boncos dong kita. Ya, makanya kita bakal bahas di video kali ini. Nah, kalau kita lihat di media massa cnbc.com, ini ada tagline, transaksi saham bakal kena biaya materai besar 10.000. Nah, sedangkan di idxchannel.com tanggal 4 September ada dipublish tentang materai satu harga 10.000 yang akan resmi berlaku mulai Januari 2021. Sedangkan dari sindonews.com ini dijelaskan bahwa memang biaya materai sudah 20 tahun nggak pernah naik, dan nantinya di tahun 2021 untuk biaya materai yang awalnya ada dua jenis ya, yang ada yang 3.000 dan 6.000, semuanya akan diganti menjadi biaya materai untuk 10.000 rupiah. Nah, memang ini diinisiasi atau digagas oleh Bu Sri Mulyani ya, sebagai Kemenku. Beliau mengatakan bahwa kami mengusulkan di dalam RUU ini penyederhanaan tarif biaya materai hanya menjadi satu tarif saja yang tetap, yaitu menjadi 10.000. Nah, kalau kita baca lebih lanjut lagi, memang di materai 10.000 ini nggak akan cuma untuk dokumen-dokumen yang copy, tapi untuk setiap pembelanjaan e-commerce nantinya atau di online akan dikenakan biaya materai juga. Nah, lalu bagaimana dengan IDX atau dengan saham di Indonesia Stock Exchange-nya, di IHSG-nya, bagaimana nih investor-investor retail, apakah akan terdampak? Nah, saya coba bikin satu simulasi pembelian saham di sini. Di perdagangan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, saya coba ambil satu lot saham WSBP sebagai contoh ya. Di sini di closing kita dapat harga 272. Nah, kalau kita simulasikan, kita ambil satu lot saham atau sekitar 100 lembar, maka kita akan dapat harga belinya di 27.200. Nah, saya umpamakan untuk fee beli sekuritasnya sebesar 0,15% ya. Kalau di total harga pembeliannya, kita akan dapat harga pembelian di 27.240,8 rupiah. Nah, bagaimana kalau kita jual di hari yang sama? Saya umpamakan di sini WSBP naik 3,68% di 282 rupiah per lembar sahamnya. Nah, kalau kita hitung harga jualnya 28.200, fee jual sekuritasnya saya umpamakan 0,25%. Nah, di sini saya tambahkan nih untuk fee materai atau fee biaya materainya ya, sebesar 10.000, maka kita dapatkan harga penjualannya yang kita dapatkan sebesar 18.129,5 rupiah. Nah, bukannya cuan malah boncos ya di sini. Boncos sebesar 9.111 rupiah. Padahal di sini naik 3,68% ya. Nah, apakah simulasi pembelian saham ini betul nanti di tahun 2021 akan diterapkan seperti ini? Nah, ternyata enggak ya teman-teman. Nah, terus seperti apa dong? Nah, kita lanjut ke simulasi yang kedua. Kalau yang di simulasi pertama saya cuman beli satu saham per hari dan langsung saya jual ya, ternyata salah, bukan seperti itu simulasinya. Nah, kalau yang di simulasi yang kedua, saya akan coba beli banyak saham di hari yang sama. Misalkan saya beli satu lot saham WSBP, akan terkena biaya materai sebesar 10.000. Saya beli di harga opening di jam 9. Lalu jam 10 saya beli satu lot saham BBRI harga 4.280 per lembarnya.
sehingga harga pembeliannya dikenakan materai Rp438.642. Lalu di jam 11-nya saya beli Wika, saham Wika, harganya Rp297. Lalu di jam 2 siang saya beli saham Unilever di harga Rp7.600, dengan total harga pembelian Rp771.140. Nah, apakah seperti ini nantinya penerapan biaya materai di perdagangan saham? Nah, ternyata enggak ya, bukan per transaksinya. Lalu seperti apa? Nah, kita contohkan di yang ketiga. Ini salah satu contoh simulasinya. Kalau yang di pertama kita beli saham WSBP ya, di hari yang sama langsung kita jual. Lalu yang di sini kita coba beli saham HMSP, misalkan di hari Senin, lalu kita jual di hari Selasa. Hari Senin kita beli satu lot saham WSBP seharga Rp272 per lembarnya, plus fee beli sekuritas, plus fee materai, maka harga pembeliannya sebesar Rp37.240. Nah, di hari Selasanya saham WSBP naik sebesar 3,68% menjadi Rp282 per lembarnya. Kita jual di hari Senin, walaupun naik sebesar 3,68% di hari Selasa, bukan untung, tapi kita malah rugi teman-teman. Kita rugi sebesar Rp19.111. Nah, ini simulasi untuk pembelian saham dan penjualan yang benar nanti yang akan diterapkan di tahun 2021. Seperti apa sih? Nah, jadi untuk pengenaan biaya materai seperti diterapkan di idx.com, bahwa setiap trade confirmation atau TC tanpa batasan nilai nominal yang diterima investor sebagai dokumen transaksi surat berharga akan dikenakan biaya materai sebesar Rp10.000 per dokumen. Ya, jadi apa sih trade confirmation itu? Nah, ini saya ambil contoh untuk trade confirmation saya di hari Jumat 18 Desember. Di sini saya beli banyak saham dari BRI, BRIS, Fire, AF, Wika, WOWS ya. Nah, nantinya yang akan dikenakan biaya materai adalah tiap trade confirmation yang saya terima di setiap akhir perdagangan, biasanya sore atau malam hari ya, akan dikirim via email. Nah, setiap trade confirmation ini nanti akan dikenakan biaya materai sebesar Rp10.000 teman-teman. Jadi bukan per transaksi ya, bukan per banyaknya lot yang kita beli. Misalkan jam 8 kita beli dikenakan biaya Rp10.000, jam 10 kita beli bakal dikenakan biaya Rp10.000, bukan ya. Tapi setiap harinya jika kita melakukan transaksi akan dikenakan biaya materai sebesar Rp10.000. Jadi UU biaya materai ini akan berlaku di bulan Januari, tepatnya di tanggal 1 Januari 2021. Ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Nah, ini apa pengaruhnya ke pasar modal? Jadi di IDX sudah dijelaskan bahwa setiap trade confirmation tanpa batasan nominal ya. Nih, kita catat tanpa batasan nominal. Jadi nanti walaupun kita beli satu lot, tetap akan dikenakan biaya dokumen sebesar Rp10.000. Ya. Yang diterima investor sebagai dokumen transaksi surat berharga dikenakan biaya materai sebesar Rp10.000 per dokumen. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa baca sendiri di linknya bit.ly/UU biaya materai. Nah, jadi kesimpulannya untuk biaya materai ini ya, untuk pengenaan biayanya bukan per transaksi beli ya, bukan per emiten juga, namun per hari transaksi. Jika teman-teman melakukan transaksi di hari Senin, akan dikenakan biaya Rp10.000 ya. Mau sebanyak apapun transaksinya akan dikenakan biaya Rp10.000 ya, karena di sini dijelaskan tanpa batasan nominal ya. Dan ini akan berlaku per tanggal 1 Januari 2021 ya. Ini bukan 2020. Berlaku per
tanggal 1 Januari 2021 dan tanpa batasan nominal. Ya, jelas ya di sini. Ini mau kita beli 1 lot, 2 lot tetap akan dikenakan biaya materai. Maka dari itu untuk teman-teman yang trading, yang swing, yang mungkin mau nabung saham dan lain sebagainya, mungkin nggak bisa seleluasa dulu ya. Dan saya pun dulu pernah menerapkan 1 hari ya, jadi saya nabung, bukan ada di IDX ya, nabung saham. Jadi saya usahakan per hari nabung 1 lot lah, beli 1 lot saham. Cuman kalau dengan aturan yang baru di UU Bea Materai tentu akan sangat memberatkan buat kita ya, karena akan dikenakan biaya 2.000 per dokumennya. Jadi solusinya untuk kita mungkin tetap bisa untuk nabung saham, cuman untuk pembeliannya jangan dicicil ya. Jadi mungkin kita kumpulkan dulu di rekening bank atau di mana. Mungkin ketika sudah kumpul untuk beli 10 lot, 15 lot atau 20 lot, baru kita beli di saham yang kita tuju. Nah, lalu kenapa sih pemerintah menambah biaya materai di perdagangan saham? Kenapa sih Bu Sri Mulyani tol banget ya untuk menaikkan biaya materai ini? Nah, ternyata jumlah investor saham di IDX ini, di IHSG ini atau di Indonesia sendiri itu udah tembus 1,5 juta orang ya. Coba kita hitung, kita kalkulasikan, anggap saja 1,5 juta orang ini jumlah total investor Indonesia ya, yang sekarang ini melakukan transaksi perdagangan perharinya ya. Kalau kita kali 10.000, maka penerimaan untuk bea materai itu sebesar 15 miliar per hari. Nah, kita coba anggap dalam sebulan ada 20 hari efektif ya, atau hari aktif untuk perdagangan saham. Kalau kita kali 15 miliar kali 20 hari akan ketemu 300 miliar per bulan. Gede banget ya ini ya penerimaan. Nah, bagaimana kalau setahun? Nah, kita tinggal kalikan aja sebesar 12 bulan ya. Jadi penerimaan untuk materai ini tahunnya sebesar 3,6 T. Jadi memang nggak heran kalau Bu Sri Mulyani ini dapat anugerah menteri terbaik ya, menteri keuangan terbaik di dunia ya, karena memang langkah dan pandangannya memang jauh ke depan untuk masalah penerimaan pajak ya. Di luar pro kontra, tentu teman-teman yang retail pasti akan sangat kecewa dan keberatan dengan aturan ini ya. Tapi di lain sisi, di sisi baiknya juga itu akan membuat kita teman-teman yang retail investor ini jadi nggak sembarangan untuk beli saham ya, dan tentu akan membantu pemasukan negara di APBN, apalagi di tahun COVID. Setelah COVID 2020 ini anggaran APBN habis untuk biaya kesehatan dan subsidi ke masyarakat. Tentu di tahun 2021 dan tahun depan 2022 pemerintah akan butuh banyak dana untuk kembali mengejar ketertinggalan di pembangunan ya. Makanya banyak sekali pajak-pajak yang dibebankan atau ditarik ya di tahun depan, termasuk untuk belanja online kali kenakan juga, menaikkan pendapatan negara di APBN. Nah, itu aja pembahasan di video kali ini. Harapannya teman-teman dari investor retail juga bisa bijak menyikapi peraturan yang ada ini. Kita dukung upaya pemerintah dan kita tetap berupaya supaya investasi kita juga tidak terganggu. Oke, gitu aja. See you on the next video.